Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Kita bakal jalan-jalan ke sebuah tempat yang paling menakjubkan di dunia, yaitu ke dalam tubuh kita sendiri. Kita bakal bedah tuntas soal fisiologi otot, mulai dari jaringan makro yang bisa kita rasakan, sampai gimana sih sebuah kedutan mikroskopis itu bisa benar-benar terjadi. Coba deh bayangin sebentar. Gimana caranya tubuh manusia itu bisa mecahin masalah mekanis yang super kompleks, yaitu bergerak. Setiap kali kamu melangkah, ngangkat cangkir kopi, atau sekedar ngedipin mata, tubuh kamu tuh lagi ngejalanin sistem rekayasa biologis yang kerja tanpa celah dalam hitungan milidetik. Mind blowing kan? Nah, yuk kita bongkar gimana keajaiban ini bisa terjadi. Di penjelasan kali ini, perjalanan kita bakal dimulai dari skala yang besar atau makro, perlahan-lahan ngezoom ke skala mikro. Mulai dari 3 jenis jaringan otot, anatomi mikro otot rangka, struktur detail sarkomer, protein aktin dan miosin, teori kontraksi otot, sampai akhirnya gimana otot itu bisa relaksasi dan kontraksi secara penuh. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, 3 jenis jaringan otot. Kita mulai dari otot rangka. Kalau dilihat dari dekat, sel-selnya ini panjang, bentuknya silindris, punya banyak inti sel, dan ada pola garis-garis luriknya. Fungsinya buat apa? Jelas dong, ini buat gerakan yang bisa kita kendalikan secara sadar dan gerakannya juga cepat. Kayak pas kamu lagi jalan, lari, atau nangkep barang. Intinya, kita yang pegang kendali penuh atas otot ini. Nah, sekarang coba bandingin sama otot jantung. Beda banget kan? Sel-selnya tuh bercabang dan saling nyambung lewat persimpangan khusus yang kita sebut intercalated disc. Otot ini emang berlurik juga, tapi ini poin yang paling penting. Kerjanya otomatis, di luar kesadaran kita. Kecepatan kontraksinya sedang, dan ya inilah otot luar biasa yang mompa darah kita non-stop seumur hidup tanpa perlu kita suruh. Terus, jaringan yang ketiga ada otot polos. Sesuai namanya, otot ini nggak punya garis-garis lurik sama sekali. Bentuk selnya kayak gelendong, dengan satu inti di tengah. Otot polos ini yang ngebungkus organ-organ dalam kita, contohnya saluran pencernaan. Gerakannya super lambat, merambat kayak gelombang, dan pastinya kerja sendiri secara otomatis. Nggak kebayang kan ribetnya kalau kita harus ngatur pencernaan kita secara sadar. Biar gampang ingetnya, kita rangkum dikit ya. Otot rangka itu lurik, kita kendalikan secara sadar, dan responsnya cepat. Otot jantung bercabang, kerjanya otomatis, dengan kecepatan sedang. Kalau otot polos, dia nggak lurik, otomatis juga, tapi geraknya lambat buat ngurusin organ dalam. Gampang kan? Oke, sekarang mari kita putar lensa mikroskop kita buat zoom in lebih dalam lagi. Masuk ke bagian 2, anatomi mikro otot rangka. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lihat struktur apa aja yang bergerak, kita harus tahu dulu di mana sih pergerakan itu terjadi. Kenalin lingkungan utamanya, sarkoplasma. Singkatnya, ini adalah sitoplasma dari sel-sel otot. Di dalam cairan intraseluler inilah semuanya berinteraksi. Dan oh ya, di sini juga ada retikulum sarkoplasma agranuler, sebuah jaringan yang nantinya bakal jadi kunci penting banget buat proses kontraksi. Yuk kita zoom in sekarang. Dari satu serat otot utuh, ternyata di dalamnya itu ada ribuan silinder memanjang yang lebih kecil lagi, namanya miofibril. Nah, kalau kita tarik keluar satu miofibril ini, kelihatan deh pola garis-garis yang bikin segmen-segmen kecil. Di segmen inilah kita nemuin unit dasar dari setiap pergerakan tubuh kita. Kita lanjut ke bagian 3, struktur detail sarkomer. Jadi, garis-garis lurik tadi itu sebenarnya apa sih? Jawabannya adalah sarkomer. Ini tuh unit fungsional paling kecil di serat otot, tempat di mana kontraksi benar-benar kejadian. Anggap aja sarkomer ini kayak ruang kerja. Ruangan ini dibatasi sama 2 dinding protein yang kita sebut garis Z. Nah, satu sarkomer utuh itu membentang dari satu garis Z ke garis Z berikutnya. Terus, kenapa otot rangka bisa kelihatan bergaris terang dan gelap? Kuncinya ada di kepadatannya. Bagian yang terang namanya pita I. Area ini agak renggang karena cuma berisi filamen aktin yang tipis. Sebaliknya, bagian yang gelap itu pita A. Di area ini, filamen aktin yang tipis dan filamen miosin yang tebal itu saling tumpang tindih. Makanya kelihatan jauh lebih padat dan gelap. Sekarang kita masuk ke bagian 4, protein aktin dan miosin. Bintang utama kita nih. Aktor pertama kita adalah miosin, si filamen tebal. Molekul miosin ini terbentuk dari 2 rantai yang saling melilit ngebentuk struktur heliks. Tapi bagian yang paling keren dari miosin itu ada di ujungnya. Ujungnya menonjol keluar dan ngebentuk kayak struktur kepala. Kepala miosin inilah yang nantinya bakal berfungsi sebagai pengait biologis. Aktor kedua kita, aktin atau si filamen tipis. Eits, tapi jangan salah, ini bukan cuma protein tunggal yang simpel.
Filamen aktin ini sebenarnya sebuah kompleks gabungan. Rantai utamanya bentuknya kayak untayan mutiara biru yang diikat dan dijaga keamanannya sama dua elemen protein penting lain di sepanjang permukaannya. Biar gampang ngebayangin cara kerja filamen tipis ini, kita bedah elemen kuncinya ya. Pertama, aktin punya situs aktif. Ini semacam titik pendaratan khusus yang pengen banget dihinggapi sama si kepala miosin. Tapi, biar otot kita nggak kaku terus-terusan, situs aktif ini ditutupi secara fisik sama protein pelindung. Namanya tropomyosin, anggap aja kayak sabuk pengaman. Lalu ada troponin. Troponin ini fungsinya kayak gembok buat nahan si tropomyosin. Dan gembok ini cuma bisa dibuka pakai satu kunci khusus, ion kalsium. Makin seru nih, kita masuk ke bagian 5, teori kontraksi otot. Sekarang bayangin prosesnya kayak efek domino yang luar biasa presisi. Pertama, ion kalsium datang dan nempel ke si gembok troponin tadi. Kedua, karena kuncinya udah pas, gemboknya terbuka, tropomyosin bergeser, dan akhirnya situs aktif di aktin terpampang nyata. Ketiga, kepala myosin yang emang udah siap sedia penuh energi langsung nyambar dan menempel kuat di situs aktif itu. Dan keempat, ini dia momen keajaibannya. Kepala myosin yang menempel tadi bakal menekuk dengan kuat. Gerakan ini disebut power stroke. Tarikan inilah yang narik aktin ke tengah. Di detik inilah pergerakan mikroskopis benar-benar berubah jadi kekuatan mekanis. Dan bagian terakhir kita, bagian 6, relaksasi dan kontraksi penuh. Coba diamati sarkomer ini. Yang atas itu lagi relaksasi santai, yang bawah lagi kontraksi penuh. Kelihatan banget kan bedanya? Waktu terjadi power stroke tadi, pita I yang warnanya terang itu langsung menyusut drastis. Dan perhatiin pita H, itu area kosong di tengah yang tadinya cuma ada miosin, benar-benar hilang tertutup sama aktin yang ditarik mendekat. Jadi filamen aktin dan miosin itu sendiri nggak makin pendek loh, mereka cuma saling bergeser dan tumpang tindih, yang akhirnya bikin seluruh otot kita menyusut dan berkontraksi. Luar biasa banget kan? Sebagai penutup, coba deh renungkan hal ini. Kalau satu tekukan mikroskopis dari sekelompok kecil protein aja bisa bikin otot kita berkedut, bayangin, ada berapa triliun interaksi seluler sempurna yang harus bekerja sama, secara harmoni, dan presisi absolut, cuma biar kamu bisa tersenyum saat dengerin penjelasan ini. Keajaiban rekayasa tubuh kita benar-benar nggak ada batasnya. Makasih ya udah ikut mengeksplorasi mahakarya mesin terhebat di dunia hari ini. Tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.